Ekonomi Indonesia kian ekspansif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa indikator-indikator ekonomi menunjukkan perbaikan di Maret sesuai dengan ekspektasi. Menkyu mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga memang relatif masih mix di awal tahun, namun menunjukkan tren peningkatan di Maret seiring dengan tingkat keyakinan masyarakat yang terus membaik. Penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, naik 10,5% year on year. Konsumsi listrik tumbuh 3,3% setelah tumbuh minus pada Februari. Ini mengindikasikan mobilitas masyarakat yang meningkat. Pemulihan aktivitas investasi pun terus meningkat, menunjukkan optimisme dunia usaha pada potensi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Indikator sisi produksi ikut membaik, terutama pada pertanian, perdagangan, serta manufaktur, di mana PMI pada Maret menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah. Peningkatan juga ditunjukkan oleh kinerja ekspor nasional. Kalau kita lihat konsumsi masyarakat yang merupakan kontributor terbesar di dalam PDB kita, terlihat pada bulan Maret kenaikan yang cukup signifikan dari 85,8 pada bulan Februari ke 93,4. Ini artinya konsumen di Indonesia memiliki keyakinan yang membaik dan nanti terlihat di dalam beberapa indikator yang mendukungnya. Aktivitas konsumsi masyarakat pada bulan Maret yang lalu meningkat terutama pada area seperti makanan, minuman, informasi, transportasi, bahkan pakaian dan perlengkapan rumah tangga juga mulai terjadi peningkatan. Juga kegiatan rekreasi, meskipun yang terakhir ini akan sangat tergantung kepada kita semua di dalam menjaga agar COVID tidak melonjak pada saat aktivitas konsumsi di bidang rekreasi terjadi. Konsumsi diperkirakan akan terus menguat pada kuartal kedua tahun 2021 dan ini yang menjadi basis confidence seperti terlihat juga dari indeks penjualan retail yang juga mengalami pick up pada bulan Maret. Ya, pemerintah melalui otoritas fiskal memastikan APBN masih berperan sentral dalam mendorong pemulihan ekonomi dan memberikan stimulus pada aktivitas perekonomian secara menyeluruh. Dorongan APBN menjadi krusial untuk memanfaatkan momentum penguatan pemulihan ekonomi yang solid. Menteri Keuangan memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara 4,5% hingga 5,3% tahun ini. Nah, untuk membahasnya sudah ada staf khusus Menteri Keuangan bidang kebijakan fiskal dan makroekonomi Masyita Kristalin dan juga Kepala Ekonom BCA David Sumual. Mbak Masyita dan juga Mas David, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini dalam Hot Ekonomi. Selamat berbuka puasa, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Mbak Popi. Malam Mbak Popi. Oke, senang rasanya kalau membahas soal kabar baik tentang ekonomi yang kembali ekspansif. Saya ke Mbak Masyita dulu. Kalau bicara soal ekonomi kembali ekspansif, tentu saja ada indikator-indikatornya yang menunjukkan itu. Apa saja indikator yang menunjukkan bahwa sinyalemen ekonomi kita kembali ekspansif saat ini? Sebetulnya kalau kita bicara indikator ya, banyak sekali indikator yang sudah mulai masuk ke area hijau. Apalagi kalau kita lihat dari beberapa yang menunjukkan konsumsi ya. Misalnya indeks penjualan retail itu sejak bulan Maret sudah meningkat, kemudian indeks keyakinan konsumen, lalu penjualan mobil berkat kebijakan yang baru untuk pelonggaran pajak ya. Listrik tadi seperti sudah disampaikan, kemudian kalau melihat itu dari sisi konsumsi ya, semua rata-rata naik di Februari dan Maret. Tapi kalau kita melihat dari sisi produksi atau investasi, sebetulnya beberapa indikator itu sudah mulai hijau sejak Januari, bahkan sejak akhir tahun lalu. Ya, kalau kita tahu PMI, Purchasing Manufacturing Index itu sudah 5-6 bulan di zona ekspansi. Kemudian kalau konsumsi semen juga di kuartal 1 ini selalu di area hijau. Ekspor meningkat, sedikit turun di Februari, tapi overall kuartal 1 ekspor meningkat dan import yang meningkat tidak hanya konsumsi, tapi juga import capital goods dan raw material kita lihat sudah ada kembalikan. Nah biasanya Mbak Popi kalau kita melihat import ya,
import dan PMI itu kalau ekspansi secara bersama-sama, terutama kalau capital goods dan raw material, itu kurang lebih antara 1 kuartal dan 2 kuartal itu akan terjadi ekspansi produksi. Dan kalau kita melihat tahun 2020 ya, kebanyakan perusahaan itu produksinya berhenti, kemudian tidak terlalu banyak yang membeli, sehingga sebenarnya ada excess capacity. Jadi kalau sampai perusahaan mulai ekspansi, artinya dia sudah menggunakan excess capacity dan mulai ekspansi. Artinya demand itu biasanya bergerak lebih dulu dibandingkan ekspansi produksi. Memang masih terlalu dini ya untuk kita memeasure magnitude dari ekspansi ekonomi di kuartal 2 misalnya gitu ya. Tapi pembalikan arah perekonomian itu sudah jelas, bahkan kalau kita lihat salah satu faktor yang paling penting nih dari perbaikan ekonomi sebenarnya kan pengendalian pandemi. Kita tahu Indonesia vaksinasinya cukup berhasil, kita masuk ke dalam 9 besar dunia terbanyak yang sudah vaksinasi. Nah mudah-mudahan dengan kebijakan fiskal, kemudian optimisme masyarakat, disertai mudah-mudahan vaksin berdampak baik dan kita menjaga 3M 3T, maka kita bisa mengendalikan pandemi dan memelihara momentum pembalikan arah perekonomian ini dan memperbesar magnitudenya ya, agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Oke, baik. Saya ingin pendapat dari Mas David. Mas David, tadi sudah dipaparkan sedikit soal indikatornya. Yang paling terbaru ini adalah soal misalnya kenaikan dari penjualan mobil begitu ya, ada purchase order sampai 190% yang luar biasa ini di Maret dan memang tertinggi sepanjang sejarah kalau kita lihat dari tahun 2019. Selain ada indikator-indikator lain, menurut Anda sendiri secara makro seperti apa kondisi ekonomi kita di bulan April ini ya, di 2021? Ya, ini April belum berakhir kebetulan Mbak Popi. Mungkin tapi kalau kita lihat Maret memang kebanyakan sudah mulai membaik ya, menghijau. Dibandingkan misalnya kuartal 3 atau kuartal 2 yang paling dahsyat tahun lalu ya. Jadi kalau contohnya misalnya penjualan retail ataupun transaksi secara nasional itu kan dropnya dalam sekali ya, sekitaran 25%. Lalu juga kita ingat penjualan mobil yang tadi disebut Mbak Popi itu sempat di bulan April itu 7.000 unit aja, kisaran 7.000 unit, lalu di bulan Mei-nya tuh drop lagi ke 3.000-an unit ya. Sekarang sudah normalisasi ya, kita lihat sejak kuartal 4 penjualan mobil terus meningkat, lalu juga di bulan Februari harapannya Maret dan April ini juga akan terus meningkat ya, apalagi tadi seperti disebutkan Mbak Masita bahwa ada stimulus ya dari potongan PPNBM. Saya pikir realisasinya akan lebih besar lagi di kuartal 2 ya untuk pembelian barang durables. Jadi memang persoalannya sekarang penjualan barang durables-nya yang memang belum pulih ke posisi pra-pandemi. Tapi kalau kita bicara transaksi retail, ini kelihatan sudah sedikit ya, kalau kita lihat dari data itu sedikit lebih tinggi dari pra-pandemi. Jadi kurang lebih sekitar 1-2% lebih tinggi. Tapi kalau untuk penjualan barang tahan lama seperti mobil, motor, ya rumah, ini memang belum balik ke posisi pra-pandemi dan saya pikir ke depan trennya masuki kuartal 3, kuartal 4, itu akan lebih kuat lagi. Jadi untuk kuartal 1 mungkin Mbak Popi ini masih akan kemungkinan lemah ya. Lemahnya bukan karena apa, karena tahun lalu tuh masih normal di kuartal satunya ya. Jadi belum ada pandemi, baru China mungkin yang pertumbuhannya lemah ya. Kita itu dan negara-negara lain, negara tetangga maupun juga negara maju baru kena hit pandemi itu baru di kuartal 2. Ya. Jadi mungkin di kuartal 2 ini kemungkinan akan tumbuhnya relatif tinggi ya. Paling tidak pastinya akan di atas 5% ya. Oke, baik. Mbak Masita, kalau bicara soal mendorong pemulihan ekonomi begitu ya, APBN ini seperti apa positioningnya saat ini dan bagaimana sebesar apa ini bahwa akan mendorong stimulan untuk pemulihan ekonomi saat ini? Ya, jadi gini Mbak Popi, di masa seperti ini ya, kalau kita melihat tahun 2020 misalnya ya, satu-satunya penggerak perekonomian yang bisa positif itu kan memang APBN dari kebijakan fiskal. Nah di tahun ini kita berharap sudah mulai ada dari sisi swastanya, dari sisi household gitu ya, akan tetapi bagaimanapun tidak bisa dinafikan bahwa peran APBN masih akan sangat penting ya untuk memulihkan perekonomian.
Nah, kalau kita bicara kuartal 1 saja yang baru saja berakhir ya, belanja negara itu naik 15,6% year on year atau lebih dari 520 triliun. Belanja pemerintah pusat bahkan naik di 26% year on year atau 350 triliun, dan juga program pemulihan ekonomi nasional yang juga kita mulai, tapi memang kita mulainya tahun lalu itu di kuartal 2 ya, jadi ini ada base effect. Itu tahun ini naik sudah hampir 20% dari pagu ya, atau 134 triliun. Jadi kita melihat bahwa peran dari APBN itu akan tetap penting di tahun ini, tapi kita berharap mulai ada filtering in ke arah private sector. Kalau di private sector ada dua ya. Pertama, household. Konsumsi itu kurang lebih 50% dari PDB Indonesia. Investasi itu kurang lebih 30%. Jadi kalau kita mau mendukung pertumbuhan ekonomi, sebenarnya dari dua ini kita sudah mendukung sekitar 80%. Nah, kalau dari dua variabel ini yang kita lihat ya, apa yang dilakukan pemerintah? Misalnya untuk konsumsi saja, kita tahu untuk yang golongan poor, vulnerable, kita menyediakan bansos gitu ya, untuk mempertahankan level konsumsi. Tapi sebetulnya yang tadi kita bicarakan, Mas David juga bicarakan soal mobil dan lain sebagainya, itu sebenarnya golongan kelas menengah nih, golongan yang selama ini sebenarnya mampu untuk berkonsumsi, tapi karena masih berhati-hati atau berjaga-jaga, tidak ada appetite untuk konsumsi. Nah, inilah yang kalau kita lihat, kalau dia bergerak golongan tengah, konsumsi itu bisa naik cukup signifikan. Investasi juga kita naikkan, Mbak Popi tahu sendiri bahwa pemerintah menggalakkan berbagai hal, termasuk sovereign wealth fund sudah mulai dibuat. Jadi ini kalau diseimbangkan, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa langsung tumbuh lebih cepat ya. Kita expect di kuartal kedua ini di 5,3%. Oke, Mas David, ada dana hibah, ada soft loan juga tadi kan yang sempat disebutkan. Kemudian juga ada beberapa stimulus-stimulus lah yang memang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Ini sulit sekali sebenarnya ya, karena pemerintah terus mengeluarkan stimulus, tapi juga berdampak kepada APBN. Nah, APBN ini seberapa besar pentingnya di kondisi saat ini? Ya, saya pikir paling penting sekarang ya, kuncinya memang di APBN dan masih akan menjadi lokomotif. Kalau kita lihat data, misalnya data saving investment gap dari 2 kuartal terakhir, itu memang kebanyakan kalau kita lihat penghalanya itu masih sektor pemerintah ya. Jadi kalau kita lihat sektor swasta, individu, state owned enterprise ya, BUMN itu kelihatannya masih positif, sedangkan maksud saya mereka lebih banyak savingnya daripada investnya gitu ya. Pemerintah yang lebih besar investnya kita lihat. Jadi sebenarnya kalau dari data dana pihak ketiga juga kelihatan sebenarnya bahwa di situ private sector itu masih punya tenaga dalam yang cukup besar ya. Jadi memang persoalannya di sini masalah confidence dan juga bagaimana prospek ke depan ya. Kalau prospek ke depan mulai kelihatan ada tanda-tanda lebih cerah ke depan, dan ini tentu kaitannya erat sekali dengan perkembangan global dan terutama perkembangan pandemi. Tentunya tenaga ke dalamnya ini pasti akan disalurkan, tapi untuk sementara ini memang lokomotif itu kita berharap memang dari pemerintah ya, lewat stimulus, berbagai stimulus tadi yang sudah disebutkan. Lalu kita berharap nanti pelan-pelan gerbongnya mulai jalan dan penghalanya nanti lebih banyak bukan dari pemerintah lagi, tapi dari belanja masyarakat, dari private sector investment maupun juga investasi baik asing maupun juga state owned enterprise ya, atau BUMN. Oke, Mas David, ada defisit dari APBN sekitar 144 triliun lah begitu ya. Kalau dilihat sendiri menurut kacamata Anda, apakah pemerintah sudah cukup baik untuk mengelola pengendalian APBN saat ini? Ya, saya pikir ini sudah cukup bagus ya. Jadi sudah ada peningkatan, tadi sudah disebut oleh Mbak Masita ya. Tapi memang masih 14% ya dari outlook-nya. Jadi memang nanti di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4-nya harus lebih kencang lagi. Karena defisit APBN kita kan masih 0,8% dari target defisit kita yang 5,7%. Jadi harus perlu ada percepatan. Saya pikir memang biasanya ekonomi Indonesia atau belanja pemerintah lah pada khususnya ini mesinnya seperti mesin diesel Mbak Popi ya. Jadi biasanya nanti lebih kencangnya tuh dari kuartal 2 ke sana ya. Kuartal 1 masih
ancang-ancang dulu begitu biasanya. Oke, baik. Nanti akan dijawab oleh Mbak Masyita bagaimana caranya memperkencang mesinnya itu menjadi mesin diesel. Tapi usai jeda, pemirsa, kami tetap akan kembali bersama Anda dalam Hot Economy. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Burodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, terima kasih Poppy. Pemirsa, ekonomi Indonesia kian ekspansif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut indikator-indikator ekonomi menunjukkan perbaikan di Maret sesuai dengan ekspektasi. Sri Mulyani juga menegaskan komitmen optimalisasi APBN untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perakhir kuartal pertama, belanja negara meningkat 15,6% dengan kenaikan signifikan baik di belanja barang maupun belanja modal. Kita simak datanya, beberapa indikator ekonomi memperlihatkan ekonomi mulai ekspansif. Indeks penjualan retail kita perhatikan di bulan Maret 2021 paling tinggi ya dibandingkan 3 bulan awal atau kuartal 1 yaitu 182,3. IKK juga indeks kepercayaan konsumen juga paling tinggi 93,4 di bulan Maret ini meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Penjualan mobil kita juga bisa lihat di Januari dan Februari sebetulnya secara year on year angkanya sempat tumbuh minus, tapi kemudian di Maret mulai tumbuh positif 10%. Konsumsi listrik juga kita lihat meskipun tidak sebesar Januari, tapi di bulan Maret itu paling tidak sudah positif dibandingkan di bulan Februari yang tumbuh negatif. Kemudian untuk Google Mobility, ini secara month to month juga Maret menjadi bulan yang tumbuh positif, sementara di Januari dan Februari secara month to month masih negatif. Kemudian Purchasing Managers Index atau PMI untuk bulan Maret 53,2 di atas dari bulan Januari dan kemudian Februari. Kemudian untuk konsumsi semen, ini kita juga bisa lihat 11,4 meninggalkan catatan di bulan Januari dan kemudian bulan Februari. Untuk ekspor juga paling tinggi ya, meningkat drastis 30,26%. Kemudian juga untuk impor juga 26,4%. Oke, selanjutnya kita lihat realisasi belanja negara per 31 Maret 2021. Realisasinya 523 triliun rupiah atau naik 15,6%. Untuk kementerian dan lembaga 41,2% itu diantaranya adalah untuk belanja modal, kemudian belanja barang dan juga bansos. Sementara untuk belanja non kementerian dan lembaga naik 9,9%, diantaranya untuk manfaat pensiun, subsidi energi dan program prakerja. Sementara untuk transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD ini turun 0,9%. Ini adalah realisasi belanja barang ya pemirsa untuk kementerian dan lembaga di kuartal 1 2020 hanya 35,1 triliun rupiah, sementara untuk kuartal 1 2021 ini hampir 2 kali lipat naiknya menjadi 63,5 triliun rupiah atau secara year on year naik 81,6%. Selanjutnya kita lihat dari realisasi belanja barang tadi, ini buat apa saja? Yang paling besar tentu saja buat bantuan 6,6 juta pelaku usaha mikro, 7,9 triliun rupiah. Kemudian 6,9 triliun dialokasikan untuk perawatan 99.000 pasien COVID-19. Kemudian 5,8 triliun diberikan untuk 8,1 juta vaksinasi 1 dan 2,7 juta vaksinasi tahap 2. Kemudian dana bos Kemenak juga bagi 3,4 juta siswa sekolah swasta 3,7 triliun dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan juga jaringan 1,1 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat kalau tadi belanja barang ini belanja modal untuk kementerian dan lembaga ya kuartal 1 2020 hanya 12 triliun rupiah meskipun itu juga naik dibandingkan kuartal 1 2019 32,1. Tapi kemudian di kuartal 1 2021 secara year on year ini sudah 34,2 hampir 3 kali lipat naiknya 186,2% secara year on year. Oke, selanjutnya kita lihat belanja bansos. Ini juga menarik untuk kita simak karena memang juga meningkat ya di kuartal 1 2020 47,2 triliun angkanya. Tapi kemudian di kuartal 1 2021 angkanya 55 triliun atau 16,5% secara year on year. Nah, kementerian mana saja yang paling banyak membelanjakan bansos? Tentu saja Kementerian Sosial yaitu 34,7 triliun rupiah atau naik 45,8%. Kemudian Kementerian Kesehatan 11,5 triliun meskipun ini turun ya dari secara year on year 43,1%. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7,7 triliun naik 148,4% dan Kementerian Agama 1,03 triliun rupiah naik 836,4%. Selanjutnya ini dia hasil belanja bansos kementerian dan lembaga
paling besar untuk bantuan PKH untuk 9,7 juta KPM, 12,9 triliun. Kemudian sembako untuk 15,93 juta KPM, 11,6 triliun. Kemudian juga bantuan iuran JKN bagi 96,5 juta peserta, 11,5 triliun. Kemudian bansos tunai untuk 9,59 juta KPM, 10,2 triliun. Program Indonesia Pintar untuk 9,8 juta siswa, 5,2 triliun. Dan terakhir KIP kuliah untuk 782.000 mahasiswa, 3,5 triliun. Oke, kemudian realisasi anggaran PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Jadi total realisasi per 16 April 2021 sudah 134,07 triliun rupiah. Ini 19,2% dari pagu sebesar 699,43 triliun rupiah. Nah, alokasinya untuk ini kita bisa lihat per 16 April 2021 paling besar tentu saja untuk perlindungan sosial persentasenya yaitu 32% dari pagu atau 47,92 triliun rupiah. Kemudian juga insentif usaha ini 26% dari pagu 14,95 triliun. Kemudian dukungan UMKM dan korporasi 20% dari pagu atau 37,71 triliun rupiah. Kemudian program prioritas ini 12% dari pagu 14,9 triliun rupiah dan untuk kesehatan 11% dari pagu atau 18,59 triliun rupiah. Ya, demikian Popi informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami akan lanjutkan diskusinya setelah jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, masih bersama kami ada Mbak Masyita dan juga Mas David Sumo dari BCA. Mbak Masyita, kita lihat tadi apa yang sudah kita sempat diskusikan dengan Mas David adalah catatannya masih 14% dari outlook untuk APBN ini begitu ya, ada 0,8% dari target defisit. Ini bagaimana mempercepat supaya belanja pemerintah ini juga cepat ekspansif, kemudian juga ekonomi semakin pulih begitu? Ya, terima kasih. Memang yang disampaikan Mas David benar ya, dari tahun ke tahun anggaran belanja kita itu kuartal 1, 2 itu relatif pelan, ya seperti mesin diesel lalu cepat. Akan tetapi kalau kita melihat nature-nya semenjak pandemi, semenjak 2020, sebenarnya agak lebih cepat daripada normal. Artinya pemerintah sudah berusaha melakukan percepatan, tapi kan tentu waktu tahun lalu karena ada realokasi dan refocusing membutuhkan waktu ya untuk memindahkan anggaran. Tahun ini kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan justru itu. Kalau kita lihat overall belanja itu naik 15,6% year on year. Jadi tahun lalu yang kuartal 1 sudah tinggi karena pandemi, tahun ini lebih tinggi lagi dari kuartal 1 tahun lalu. Artinya sudah semakin cepat, tapi memang untuk mencapai 5,7 tentu di kuartal 2, 3, dan 4 ini akan kita lebih percepat lagi disbursement-nya. Yang paling penting itu sebetulnya selain kecepatan ya Mbak Popi, yang lebih penting itu adalah kualitas dari spending. Kualitas spending itu bagaimana sih menilainya? Nah, kualitas spending itu ada dua ya, ada dua nature ya. Pertama long run dan kemudian short run. Nah, kalau yang short run itu apa yang dibutuhkan untuk memboost perekonomian atau membantu meringankan beban masyarakat. Inilah bansos. Makanya bansos itu dari tahun ini maupun tahun lalu adalah salah satu prioritas yang dipercepat lebih dahulu selain kesehatan ya. Kalau investasi dia membutuhkan waktu untuk masuk ke perekonomian, tapi juga jangan sampai kita remehkan juga karena investasi dan produksi ini adalah tempat orang bekerja ya, sehingga income masyarakat bisa tetap terjaga gitu. Jadi dua hal itu harus dijaga keseimbangannya untuk menjaga short run, tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Oke, sampai saat ini bansos sendiri seperti apa perkembangannya di lapangan, Mbak Masyita, dan juga soal bagaimana caranya kita meningkatkan daya beli. Tadi seperti yang Mbak Masyita bilang juga kualitas spending itu penting sekali, apalagi kalau misalnya sudah mau masuk Lebaran, Ramadan, Lebaran. Sementara pemerintah juga punya kebijakan, nggak boleh mudik begitu. Nah, ini gimana nih? Nah, tahun ini kita punya kebijakan yang agak unik ya. Kita melarang mudik karena tidak bisa diremehkan loh Mbak Popi peningkatan pandemi ini. Kita lihat apa yang terjadi dengan India dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian gitu ya. Nah, di satu sisi kita mau menjaga orang dari mudik, di sisi lain kita mengharapkan orang spending. Nah, apa nih trik-trik pemerintah? Salah satunya kita mengadakan berbagai program seperti Harbolnas, kita mengencourage THR juga akan diberikan dari akhir April hingga awal Mei sudah total diberikan. Kemudian kita mengharapkan masyarakat tetap mentransfer uangnya dan membelanjakan di kampung halaman ya, tetap dikirimkan dan tetap dibelanjakan. Jadi
Jadi kita walking in thin lines antara menjaga pandemi nih di satu sisi dan juga tetap memboost konsumsi. Dan jangan lupa saya kembali ke poin saya tadi, golongan yang menengah nih Mbak Popi. Kalau kita lihat nanti Mas David mungkin bisa cross check di banknya, dana pihak ketiga untuk masyarakat yang menengah ke atas, yaitu yang tabungannya di atas 500 juta, di atas 1 miliar, bahkan yang di atas 2 miliar, itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi di masa pandemi. Jadi ini bukan soal ketidakmampuan konsumsi, ini soal memang orang menahan konsumsi. Makanya di banyak negara maju maupun negara berkembang mengharapkan rebound perekonomian itu disebabkan oleh kita ada pent up demand ya, namanya demand yang tertahan. Kemudian begitu pandemi dan confidence itu sudah mulai membaik, maka pent up demand yang sebenarnya uangnya ada di perekonomian itu mulai naik dan magnitudenya cukup cepat. Itu yang kita harapkan. Oke, menarik ini. Coba saya konfirmasi dulu deh ke Mas David ya. Apa benar ini bahwa dana pihak ketiga sangat masih tersaving begitu? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya meningkatkan demand ini? Ya, itu betul yang dikatakan Mbak Masita ya, bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga itu kencang. Ya, tahun lalu aja kan kita tumbuh 11%, sampai kuartal 1 ini juga masih double digit pertumbuhan dari dana pihak ketiga ya. Dan namun beberapa bulan terakhir kita lihat dana pihak ketiga yang di deposito ini sedikit penguatannya sedikit tidak secepat dulu ya. Jadi mulai ada peningkatan di saving dan giro. Ini sebenarnya salah satu indikasi yang cukup bagus ya. Jadi kalau ada penaikan dari pertumbuhan dana-dana di giro, ini artinya sebenarnya dananya sebentar lagi siap untuk digunakan, siap untuk deploy ya, untuk belanja atau untuk ekspansi, untuk segala sesuatu yang mungkin dilakukan oleh pengusaha ya. Memang selama ini kalau kita lihat, kalau untuk tingkatan individu, dana yang mereka biasanya gunakan untuk misalnya kalau anak muda tuh lifestyle ya, kongko-kongko di kafe atau untuk entertainment, jalan-jalan, travel ya. Ini terutama untuk kaum milenial kita lihat ada peningkatan yang cukup pesat untuk belanja-belanja yang terkait dengan instrumen investasi ya. Jadi instrumen investasi justru meningkatnya cukup pesat ya. Ini juga tergambarkan dari data dari Bursa Indonesia bahwa jumlah investor baru juga meningkat pesat ya. Jadi kelihatan memang masyarakat cukup lincah juga dalam mengelola dananya ini, sementara waktu diparkir dulu nih ceritanya di instrumen investasi. Tapi kemudian mungkin nanti ya setelah vaksinasi sudah mulai berjalan, herd immunity-nya juga sudah paling tidak meningkat ya, vaksinasi di atas 70% misalnya, itu nantinya kita harapkan dana-dana yang tadinya ini parkir dulu di instrumen investasi atau ditabung dulu di deposito, ini pelan-pelan juga mengalir ke sektor real ya. Jadi ini memang kita melihatnya hanya temporer ya. Ya. Seperti itu, Mbak Popi. Mas, satu hal yang sering ini sering banget saya dengar dari masyarakat gitu, dari teman-teman saya juga begitu. Ini pemerintah gimana sih? Satu sisi kan memang mau pemulihan ekonomi gitu ya, tapi di satu sisi melarang untuk mudik, tidak bisa bertemu dengan sanak saudara di kampung, tapi harus tetap belanja. Nah, dengan kondisi ini, tadi kan kita juga bicara soal confidence publik, karena yang namanya pulang kampung juga berhubungan tidak hanya dari sektor pariwisata saja, tapi juga soal misalnya transportasi udara begitu. Confidence publiknya belum tumbuh saat ini. Bagaimana Anda melihat upaya pemulihan ekonomi ini di antara kebijakan pemerintah yang tetap mau menjaga agar pandemi ini cepat berlalu, tapi juga bisa menaikkan tingkat konsumsi kita? Ya, ini memang dilematis ya. Di satu sisi kita ingin supaya menjaga jangan sampai virus ini menyebar kan ya. Jangan sampai apa yang terjadi tadi disebut Mbak Sita di India terjadi juga di Indonesia setelah festival ya, mereka menganggap virusnya sudah hilang tapi ternyata terjadi gelombang kedua ya. Dan itu akan sulit sekali, akan dampaknya sangat masif ya buat ekonomi untuk kembali pulih ya. Untuk ekonomi India mungkin akan sedikit tertunda nih pemulihan ekonominya ya. Jadi kita memang harus ya tadi yang sering
dikatakan juga oleh pemerintah itu kita harus gas dan remnya itu harus benar-benar dibuat supaya jangan di satu sisi itu masyarakat pandeminya itu mewabah lagi, di sisi lain juga bagaimana supaya ekonominya juga tetap bergulir begitu ya. Jadi harus kita harus ada di right balance lah antara kedua hal itu ya. Oke. Namun satu hal mungkin Mbak Popi ya, kalau kita lihat tadi ada satu kebijakan pemerintah yang disebut oleh Mbak Masita soal Harbolnas, itu saya pikir juga akan bisa mendorong sebenarnya. Kalau kita lihat data terakhir, itu kan belanja e-commerce sampai Februari itu naik 45%, jadi belanja e-commerce itu naik sekitar 27 triliun. Nah itu sebenarnya bisa juga mendorong ya, jadi walaupun masyarakat di rumah merayakan Lebaran misalnya nanti dengan tidak mudik ya, tapi belanjanya bisa jalan terus sebenarnya untuk kebutuhan berlebaran ya, baju baru ya, atau makanan-makanan lainnya itu bisa tetap dipesan ya. Jadi saya pikir itu juga bisa menggerakkan terutama untuk sektor UMKM ya. Oke, menarik sih ini kalau kita bicara soal UMKM. Mbak Masita, beberapa kebijakan pemerintah seperti misalnya stimulus di beberapa hal begitu ya. Salah satunya mungkin saya bisa sebut PPNBM terbukti sangat moncer untuk menaikkan tingkat penjualan mobil atau sektor otomotif begitu di tanah air. Ada purchase order bulan lalu Maret 2021 sebanyak lebih dari 190%, which is ini adalah sebuah prestasi untuk meningkatkan pemulihan ekonomi juga begitu. Apakah ada kebijakan lain yang seperti PPNBM yang bisa dilakukan lagi untuk memacu pemulihan ekonomi? Nah, kita masih Mbak Popi, masih mengevaluasi beberapa opsi kebijakan ya. Kalau kita perhatikan tadi kembali ke story saya bahwa golongan menengah ini punya cukup uang tapi sedang ditahan pengeluarannya, itu terbukti dengan begitu dikasih PPNBM, orang actually punya uang untuk beli mobil gitu ya. Nah, tapi kan beli mobil nggak mungkin tiap tahun kita kasih PPNBM lagi, orang beli mobil lagi gitu ya. Jadi harus diciptakan nih yang mendorong pengeluaran golongan menengah ini. Biasanya golongan menengah ini aktivitas lain yang disukai itu leisure, berhubungan dengan misalnya pariwisata. Tapi tentu ini kalau herd immunity sudah tercapai ya. Kemudian pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor yang berhubungan dengan retail. Jadi mendorong kelas menengah yang mempunyai cash untuk di-spend tapi belum mau spend. Lalu golongan bawah juga tidak bisa dikecilkan dampaknya terhadap konsumsi. Justru ini basis yang sangat besar. Inilah kita tetap mempertahankan bansos, bantuan sosial yang cukup besar, dan juga sebetulnya berbagai insentif untuk dunia usaha ini sebetulnya untuk menjaga juga agar dunia usaha tetap beroperasi dan masyarakat tuh income levelnya juga tetap. Kita mengharapkan ya masyarakat disiplin. Tadi Mas David juga mengatakan India, saya juga ingin menekankan sekali lagi karena banyak sekali sektor informal dan UMKM yang sangat sensitif terhadap pergerakan gitu ya. Dan pergerakan ini kalau sampai ada PSBB skala besar atau hambatan-hambatan fisik lainnya untuk bergerak, tentu akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu memang kita harus berada di tengah nih. Di satu sisi kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain kita juga harus menjaga kemungkinan untuk peningkatan pandemi itu sendiri. Oke, baik. Mas David, kemarin saya sempat berdiskusi juga soal infrastruktur yang misalnya dalam pembangunan IKN begitu ya. Saat ini pemerintah juga terus menggenjot infrastruktur yang katanya bisa menaikkan UMKM, kemudian juga menambah lapangan pekerjaan baru begitu. Tapi di satu sisi banyak juga masyarakat yang mengkritisi soal ini. Kalau dilihat lagi, apa input yang bisa diberikan kepada pemerintah, sektor apa dulu begitu ya yang lebih bisa ditingkatkan atau dilakukan di tahun ini, dan apakah infrastruktur bisa ditunda dulu atau ada beberapa hal yang memang harus lebih difokuskan saat ini? Ya, menurut saya sih memang kita harus mengidentifikasi, memapping sektor-sektor yang punya multiplier efek besar ya. Salah satunya memang infrastruktur atau proyek-proyek strategis ya. Proyek strategis juga kan sebenarnya tidak perlu pengumpulan massa dan mungkin lebih juga separuh-separuh ya. Labornya juga tidak terlalu intensif ya. Jadi saya pikir mungkin perlu didorong juga mungkin proyek-proyek yang terkait dengan cash forward mungkin ya di daerah-daerah yang kelihatannya
pandeminya masih hijau, tidak merah gitu paling tidak ya. Lalu juga ya terus kita dorong misalnya kemitraan strategis antara UMKM dengan juga perusahaan-perusahaan besar ya. Lalu juga waktu itu ada rencana kalau nggak salah tentang food estate, itu juga sebenarnya bisa kita dorong, dan juga industrial policy lain yang bisa kita dorong ya, terutama yang kaitannya dengan sektor-sektor strategis untuk ekonomi kita jangka panjang ya. Jadi jangan sampai sektor-sektor strategis ini di masa pandemi ini kita tinggalkan ya, justru kita harus perkuat. Jadi ketika nanti ekonomi kita sudah bangkit, kita sudah lebih siap lagi dari sisi struktur ekonominya. Jadi sektor-sektor strategis itu misalnya kaitannya dengan hilirisasi, misalnya infrastruktur tadi sudah disebut. Lalu industri-industri strategis yang misalnya berpotensi direalokasi dari Tiongkok. Ini kan sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang ingin relokasi ya. Yang kaitannya dengan isu lingkungan, misalnya sekarang kan sedang marak di global itu tentang ESG ya, digitalisasi, teknologi pertanian juga kalau bisa tech base juga ke depannya gitu ya, berbasiskan teknologi juga. Jadi saya pikir ini tetap harus kita dorong untuk meningkatkan kapasitas kita. Kalau tahun lalu kan memang kita fokusnya di jaring pengaman sosial ya, jadi bansos dan lain-lain. Nah, yang mulai tahun ini sebenarnya setelah vaksinasi dimulai, sektor-sektor strategis itu juga kita harus dorong, termasuk juga mungkin perhotelan, pariwisata, restoran yang sebelumnya kita mungkin mubazir ya kalau melakukan stimulus yang terlalu besar di sana. Ya kita harus siap juga nanti ketika vaksinasinya sudah optimal, kita harus juga dorong sektor-sektor ini jangan sampai mati ya. Ini nanti ke depannya juga akan bisa menjadi topangan buat ekonomi kita ya. Sektor perhotelan, pariwisata, restoran itu juga harus kita berikan stimulus atau berikan insentif ya buat mereka. Oke, baik. Mbak Masita, proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 nanti seperti apa, dan seperti apa pemerintah akhirnya nanti bisa membuat sebuah pernyataan lah begitu ya, atau mengadres jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat untuk terus mengekspansi pertumbuhan ekonomi di tanah air? Ya, kita berharap dengan berbagai indikator yang sudah meningkat, baik itu indikator konsumsi, investasi maupun perdagangan, bahwa perekonomian Indonesia itu sudah rebound. Kalau arahnya jelas ya, mudah-mudahan pandemi bisa kita kontrol. Yang sekarang kita akan usahakan itu adalah magnitude-nya. Gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi akan di berapa? Akan di 5%, akan di 5,2, akan di 5,3 gitu ya. Pemerintah masih optimis bahwa range perekonomian atau pertumbuhan ekonomi itu akan berada di kuartal 2 itu di 4,3 hingga 5,3. Mudah-mudahan dengan berbagai stimulus dan juga confidence yang meningkat itu bisa di upper end gitu ya, di sekitar 5,3, sehingga memberikan basis yang lebih tinggi lagi untuk kuartal 3 dan kuartal 4 untuk lebih tinggi dari itu. Baik, terima kasih Mbak Masita untuk waktunya bersama kami dan juga penjelasannya. Semoga ini bisa didengar oleh seluruh pihak ya, dan juga menciptakan optimisme untuk seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi bisa kembali rebound dan juga kembali ekspansif. Mas David, terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Popi, Mbak Masita, thank you. Baik, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.